Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini kita akan membahas jawaban untuk pertanyaan. Apa profesi Anda atau apa profesi kamu? Apa pekerjaan Anda atau apa pekerjaan kamu? Atau Anda bekerja sebagai apa? Bahasa Inggris biasanya bertanya what do you do atau what's your profession? Bahasa Rusia, orang bertanya, kalau kita bertanya orang, tunggal satu orang, tetapi kita bertanya dengan sopan, ya, dengan hormat. Kita bertanya, кто вы по профессии? По kata depan yang termasuk dalam kasus datif. Jadi profesia perempuan, profesia menjadi profesi. Karena sebelumnya ada kata depan pa yang termasuk dalam datif. Кто вы по профессии? Atau kalau kita bertanya orang yang seumur kita, atau teman kita, atau orang yang lebih dekat ke kita, кто ты по профессии? Кто вы по профессии atau кто ты по профессии? Bisa bertanya begitu. Kalau saya mau jelasin tentang profesi ya dalam bahasa Rusia. Profesinya biasanya berjenis kelamin laki-laki dalam bahasa Rusia. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada akhir abad 19 ya, perempuan baru diizinkan untuk belajar di universitas dan untuk mendapatkan profesi. Sebelum abad ke-19, perempuan tidak punya hak belajar di universitas. Jadi perempuan tidak dapat profesi. Mereka belajar di sekolah saja, terus habis sekolah mereka menjadi ibu rumah tangga atau ya penjahit, seperti itu. Profesi yang harus dapat di universitas, perempuan tidak bisa ya sebelum abad 19. Jadi, semua profesi dalam bahasa Rusia itu berjenis kelamin laki-laki. Sudah perempuan dapat izin untuk belajar di universitas, untuk mendapatkan profesi, sudah profesi mulai juga menyusun ya nama profesi dalam bentuk berjenis kelamin perempuan juga. Tetapi masih sampai sekarang ada profesi yang berjenis kelamin laki-laki, tapi bisa menggunakan untuk perempuan atau untuk laki-laki, untuk orang perempuan dan untuk orang laki-laki. Sekarang contoh ya, kita melihat apa di sini profesinya yang ada. Di sini profesi yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi kita bisa menggunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Produsen, rejisor, pengacara, advokat, notaris, notarius, pilot, polisi, полицейский, доктор гигиен, стоматолог, доктор umum, dokter, врач, инженер, pengusaha, businessman, ya diakhiri dengan man yang artinya dalam bahasa Inggris laki-laki. Tetapi kalau Violeta pengusaha, Violeta businessman. Kalau Bapak Anton businessman, Bapak Anton businessman juga. Karena masih ya profesi ini digunakan dalam jenis kelamin laki-laki. Terus sopir ada dua macam. Ada водитель, ada шофер. Sekarang kita melihat ya, setelah sudah perempuan berhak mendapat profesi, sudah berhak belajar di universitas, sudah di Rusia sudah muncul nama profesi untuk perempuan dan untuk laki-laki. Artinya sama,
tetapi bentuknya sudah berubah untuk perempuan ya, sudah berjenis kelamin perempuan. Kita sekarang membahas contohnya ya. Penyair. Penyair kalau laki-laki ya, laki-laki. Poet. Kalau penyair perempuan, poetessa, poetessa. Tetapi juga ada perdebatan ya, beberapa penyair di Rusia masih yang perempuan, tapi masih mau punya nama berjenis kelamin laki-laki, poet. Karena mereka pikir itu lebih sopan ya, lebih hormat ya. Jadi penyair poet laki-laki, kalau perempuan poetessa. Terus penari balet. Penari balet. Anda perlu tahu ya, balet Rusia itu number one in the world ya. Sudah seluruh dunia tahu ya, balet di dunia nomor 1 itu balet Rusia. Dan penari balet juga itu nomor 1 di dunia Rusia. Jadi kalau penari balet itu profesi sangat terhormat di sana, di Rusia, sangat. Kalau laki-laki, tansor baleta, tansor baleta. Kalau penari balet perempuan, balerina, balerina. Perawat, kalau perawat di hospital, di rumah sakit, laki-laki ya, dia bukan dokter, dia cuma perawat ya. Itu медицинский брат, медицинский брат. Kalau perawat adalah perempuan, медицинская сестра. Penulis, penulis laki-laki, писатель, писатель. Penulis kalau perempuan, писательница, писательница. Peterjemah, peterjemah laki-laki. Переводчик, переводчик. Kalau perempuan peterjemah, переводчица, переводчица. Sekarang penjahit ya, orang yang menjahit baju. Kalau laki-laki, мастер пошива, мастер пошива. Kalau penjahit adalah perempuan, швея, швея. Penjual, kalau penjual di toko, penjual di supermarket, atau penjual di toko baju, di toko yang mereka menjual bahan makanan. Namanya kalau laki-laki nama profesinya продавец. Dan itu продавец selalu dulu ya, selalu berjenis kelamin laki-laki. Tapi sekarang ada bahasa sehari-hari dan kita bisa menggunakan penjual dalam berjenis kelamin perempuan. Продавщица. Продавщица. Itu bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa sastra ya. Kalau bahasa sastra продавец masih ya, продавец. Dan di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh. Contoh mulai dari sini. Kalau saya bertanya, кто вы по профессии atau кто ты по профессии ya. Saya ingin tahu orang profesinya apa ya, profesinya apa dan dia bekerja sebagai apa. Saya tanya, кто вы по профессии bisa кто ты по профессии. Dan jawabannya, saya insinyur ya, я инженер. Я инженер. Walaupun saya perempuan, tapi saya menggunakan berjenis kelamin laki-laki ya, nama profesinya berjenis kelamin laki-laki. Ya insinyur. Kalau saya bilang kamu adalah pengacara ya. Ты адвокат. Ты адвокат. Kalau Anda, saya bilang Anda pengacara. Вы адвокат. Terus dia laki-laki polisi. Dia laki-laki polisi atau dia perempuan polisi sama. Полицейский. Bisa begini. Он полицейский dan juga она perempuan полицейский juga ya, tidak berubah. Terus dia adalah dokter ya. Она доктор.
ana dokter atau dokter bisa juga seperti bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Rusia ada dua macam, bisa vrach, bisa dokter juga. Tapi vrach lebih sering dipakai. Lebih sering. Ana vrach. Vrach berjenis kelamin laki-laki. Tapi ana perempuan. Boleh. Terus di sini ada contoh. Ivan adalah pilot. Anna orang perempuan adalah pilot ya. Sama. Ivan pilot. Anna pilot. Silahkan catat yang kita sudah membaca. Terus ada contoh lagi di sini ya. Khusus untuk perempuan, yaitu nama profesi untuk perempuan aja. Saya peterjemah. Я переводчица. Я переводчица. Di sini perhatian ya, antara kata ganti orang sama nama profesi, tidak ada kata kerja yang bisa bantu ya, seperti dalam bahasa Inggris ya. Kalau saya adalah guru ya, я преподаватель. Kita menggunakan langsung kata ganti orang dan nama profesi. Seperti dalam bahasa Indonesia, я преподаватель. Tidak ada is ya, atau am atau are ya. I am a teacher. Ya, I am atau is atau are ya, kata kerja bantu tidak ada dalam bahasa Rusia antara kata ganti orang sama nama profesi, atau antara nama orang dan profesi. Tidak usah langsung ya, langsung seperti bahasa Indonesia. Saya guru, я преподаватель. Langsung ya dan nama profesi преподаватель. Di sini я преподавательница karena saya perempuan ya. Terus kamu atau Anda penulis. Kalau kamu penulis, ты писательница. Ya, kamu tapi kamu adalah perempuan ya. Ты писательница. Atau Anda penulis, Anda perempuan ya. Вы писательница. Dan dia perempuan penjual. Она продавщица. Она продавщица. Terus ada nama orang perempuan Maria. Maria penari balet. Maria ballerina. Maria ballerina. Ada contoh lagi ya, untuk laki-laki. Kalau saya adalah laki-laki dan ada orang yang bertanya saya, кто вы по профессии atau кто ты по профессии, saya menjawab. Kalau saya adalah laki-laki, saya bilang, я преподаватель. Я преподаватель. Saya guru. Guru maksudnya dosen ya, di universitas. Karena kalau di sekolah guru itu учитель, laki-laki, dan учительница perempuan ya. Kalau guru di sekolah, kalau sudah guru di universitas atau di institut, sudah menjadi преподаватель. Terus kamu penyair. Kamu penyair atau Anda penyair? Kamu adalah laki-laki. Ты поэт. Atau dengan hormat, dengan sopan, вы поэт. Вы поэт. Dengan sopan. Terus dia laki-laki penulis. Он писатель. Dan di sini ada contoh tentang penari balet yang terkenal di Rusia. Anda bisa menemukan orang ini. Nama orang ini laki-laki sangat terkenal dan itu penari balet yang nomor 1 di Rusia sekarang, dan namanya sudah dimasuk ke ensiklopedia dan ke Wikipedia dan dimanapun, karena penyanyi ini karena penari balet ini sangat terkenal. Namanya Nikolai Saskaridze. Di sini ada contoh ya. Nikolai Saskaridze penari balet yang terkenal. Николай Цискоридзе знаменитый танцор балета. Karena penari balet untuk laki-laki itu танцор балета.
Танцор балета, танцор itu nominatif, baleta akuzatif karena di sini penari di mana, penari dari mana ya, di balet ya, dari balet. Jadi tanzor baleta, balet tambah huruf A, itu peraturan. Sudah ada pelajaran, ada video di channel ini tentang kata benda dalam kasus genitif, sudah ada. Silahkan catat bahan ini. Silahkan catat. Sudah, jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. До свидания.